Baik, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas SKD CPNS dan juga teman-teman pejuang kedinasan. Jadi, buat teman-teman baik pejuang CPNS dan pejuang kedinasan, tentunya wajib membuka channel ini gitu, menonton channel ini gitu, channel Rizky ST Ngajar. Karena insya Allah untuk kedepannya saya akan terus memberikan konten seputar soal-soal SKD CPNS maupun SKD kedinasan. Oke, langsung saja bacakan soalnya. Rudi mengendarai mobil dari kota Tasik ke kota Bandung dengan kecepatan 75 km per jam dalam waktu 3 jam. X-nya waktu tempuh Rudi jika mengendarai mobilnya dengan kecepatan 100 km per jam. Y-nya itu sama dengan 135 menit. Nah, pertanyaannya, manakah pernyataan yang benar berdasarkan informasi soal di atas? Ada X lebih besar dari Y, kurang dari 2X kurang dari Y, 2X kurang dari 3Y. Hubungan antara X dan Y tidak bisa ditentukan. Oke, secara logika kecepatannya gini. Kan si Rudi ini kecepatan awalnya 75 km ya. Nah, itu dalam waktu 3 jam gitu kan. Atau 180 menit aja ya, boleh gitu. Tapi enaknya saya buat 3 jam aja dulu gitu ya. Mau 180 menit juga boleh gitu. Cuman kebanyakan angka gitu. Tapi 3 jam supaya mudah aja hitungnya. Nah, kalau kecepatannya 100 km per jam, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan gitu kan. Nah, gini aja. 75 dengan 100 ini kan sama-sama dibagi 25 ya kan. Sama-sama dibagi 25. 75 dibagi 25 kan 3. 100 bagi 25 kan 4 ya. Ya udah, karena ini bertambah kecepatannya, yang ini tentu waktunya pasti berkurang. Maka disebut dengan perbandingan terbalik. Kalau perbandingan terbalik diapain? Kali lempeng gitu kan. Kali lurus. Ya udah, tinggal kalikan aja sini gitu kan. 3 kali 3 kan 9, sama dengan 4 kali W 4W, sehingga W-nya sama dengan 9 per 4 jam. Bisa dikalikan 60 ini. 9 per 4 dikalikan 60. 60 dengan 4 kan bisa berapa? 15 gitu kan. 9 kali 15 berapa? 135. Nah, artinya X-nya ini kan X ya, sama dengan Y gitu kan. Gitu. X sama dengan Y. Nah, coba di sini nggak ada jawabannya masalahnya ya kan. Nggak ada pilihan jawaban X sama dengan Y. Maka kita cek X lebih besar dari Y kan enggak ya, salah. Ini salah. X kurang dari Y juga salah. Nah, coba 2X kurang dari Y. X dan Y-nya aja sama gitu kan. Apalagi kalau ini dikasih 2. Kalau dikasih 2 maka harusnya ini lebih besar. 2X lebih besar dari Y. Berarti yang C ini salah ya. Nah, coba. Tadi kan X dan Y-nya sama gitu kan. Ya udah, ini abaikan saja X-nya, X dan Y-nya. Nah, coba tinggal bandingkan. Kan yang namanya membandingkan itu kan cari yang beda gitu kan. Ngapain bandingin yang sama gitu. Coba lihat 2 dengan 3 jelas kan. Ya, 2 lebih kecil daripada 3. Berarti yang delta ya jawabannya gitu. Oke. Pilihannya yang delta. Oke, lanjut soal berikutnya. Bela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut merupakan upaya bela negara yang dapat kita lakukan kecuali A. Berjuang dengan mengangkat senjata ketika ada negara asing yang mengganggu kedaulatan negara. B. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam lingkungan keluarga. C. Membayar pajak tepat waktu. D. Memiliki komitmen yang teguh dan bertanggung jawab pada amanah yang diberikan.
menjaga keamanan tempat tinggal dengan ikut kegiatan ronda malam. Oke. Jadi upaya bela negara itu apa saja gitu. Kalau yang A ini kita cek ya satu persatu. Berjuang dengan mengangkat senjata ketika ada negara yang asing yang mengganggu kedaulatan negara. Ini bela negara dalam pertahanan negara gitu. Dalam pertahanan. Coba yang B ini. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam lingkungan keluarga. Ya ini pasti kekeluargaan gitu kan. Lingkungan keluarga gitu. Kekeluargaan. Yang C ini, membayar pajak tepat waktu. Bener ya. Gitu berarti ini benar. Ini benar. Nah, yang C ini juga ini benar gitu kan. Membayar pajak tepat waktu. Ini adalah bela negara dalam hak dan kewajiban gitu. Kewajiban sebagai warga negara. Salah satu kewajiban sebagai warga negara. Kalau yang D ini, memiliki komitmen yang teguh dan bertanggung jawab pada amanah yang diberikan. Bertanggung jawab nih. Ini bukan bela negara ya, tapi ini integritas gitu kan. Ini integritas. Gitu ya. Karena yang ditanyakan di soal adalah kecuali, maka jawabannya pasti yang delta ya jawabannya gitu. Kalau yang E ini, menjaga keamanan tempat tinggal dengan ikut kegiatan ronda malam. Ini peduli terhadap lingkungan ya. Gitu. Ini peduli terhadap lingkungan gitu, lingkungan masyarakat. Gitu ya. Oke, yang delta jawabannya. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, kalau ketemu soal yang panjang kayak gini, langsung saja ke bagian pertanyaannya. Tindakan penusukan yang dilakukan oleh oknum tersebut bertentangan dengan nilai sila. Oke, jadi di sini kan soal ini menceritakan tentang penusukan salah satu pejabat tinggi negara yang dilakukan oleh setiap oknum pengikut kelompok fanatik ekstrim ya, gitu. Dalam sebuah agama yang menggemparkan publik. Oke, awas hati-hati. Di sini ada kata agama gitu. Kalau jangan terkecoh sama kata agama ini gitu ya. Kalau misalkan ada kata agama, mungkin pasti teman-teman berpikir bahwa jawabannya sila pertama gitu. Tapi kan ini yang ditanyakannya tindakan penusukan. Gitu kan? Tindakan penusukan ini jelas artinya melanggar nilai-nilai kemanusiaan gitu kan. Berarti ini jelas pelanggaran HAM gitu ya. Pelanggaran hak asasi manusia. Maka ini pasti jawabannya bertentangan nilai sila ke-2 ya gitu. Nilai sila ke-2. Sila kedua yang yang E ya jawabannya gitu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, pilihannya yang alfa. Lanjut soal berikutnya. Sebuah truk kontainer berkecepatan 55 km per jam yang dibawa Pak Ferdi menggunakan solar 30 liter untuk menempuh jarak 200 km. Di sini informasi pernyataannya A-nya 24 liter, B-nya solar yang dibutuhkan Pak Ferdi untuk menempuh jarak 112 km dengan kecepatan sama. Manakah pernyataan yang salah berdasarkan informasi soal di atas? A lebih kecil, lebih besar daripada B, 2A lebih besar daripada B, C X kurang dari 3B, D 3A sama dengan 2B, E 2A sama dengan 3B. Oke. Jadi kan truk kontainer kecepatannya 55 km ya. Nah, di sini juga solar yang dibutuhkan Pak Ferdi untuk menempuh jarak 112 km dengan kecepatan yang sama. Berarti yang
Ini nggak usah dihitung ya, gitu. Jangan dianggap ini kecepatan 55 km ini. Tinggal solar 30 liter untuk menempuh jarak 210 km. Ini ya, jadi ada solar itu kan jaraknya 30, kemudian isi solarnya 30 liter, kemudian jaraknya 210 gitu. Nah, kalau jaraknya 112, kira-kira berapa liter gitu kan isi solarnya gitu ya. Nah, ini kan coba lihat jaraknya ini kan berkurang gitu kan. Berarti semakin dekat jaraknya atau semakin kecil jaraknya, semakin sedikit pula solar yang dibutuhkan gitu kan. Berarti ini juga berkurang gitu. Berarti ini perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai. Katakanlah ini L-nya gitu. Coba kalau perbandingan senilai berarti dikali silang ya. Serepet seruput gitu. 30 kali 112, tulis aja dulu ya. 30 kali 112 kemudian sama dengan 210 L gitu ya. Nah, 30 dengan 210 sama-sama dibagi 30, ini kan 7 ya. Gitu, sehingga L-nya sama dengan 112 dibagi 7. Coba 11 bagi 7 kan 1 ya. Gitu. Sisa 4. Berarti tambahkan 4 di sini. 42 bagi 7 berapa? 6 ya. Nah, artinya solar yang dibutuhkan Pak Ferdi untuk menempuh jarak 112 km dengan kecepatan yang sama itu 16 liter ya. Sehingga dapat disimpulkan A lebih besar daripada B ya, gitu. Tapi di sini karena yang ditanyakan adalah pernyataan yang salah ini. Nah, ini maka jawaban yang alfa ini tidak tepat ya, gitu. Berarti ini benar ya. Coba 2A lebih besar daripada B. A aja lebih besar dari B. Berarti kalau ditambahin 2 artinya semakin besar nilai A-nya ya. Berarti yang B ini benar. Coba yang C, X kurang dari 3B. Kan B-nya 16 ya, 16 liter. Dikalikan 3 itu 48. Berarti 24 lebih kecil daripada 48 gitu ya. Berarti yang C ini benar. Nah, tinggal antara yang delta sama yang alpha. Coba 3A sama dengan 2B. 3A-nya kan 24. 3 kali 24 itu kan 72 ya. Sedangkan 2B, 2 dikali 16 itu 32. Artinya jelas 72 lebih besar daripada 32. Sehingga jawabannya yang D ya gitu. Yang D ini masuk ya. Kalau pas tes udah langsung aja jawab kalau ketemu jawabannya. Tapi nggak apa-apa. Kita bahas yang E-nya. Oke, jadi pilihannya yang D ya gitu jawabannya. Tapi kalau buat latihan kita coba buat mastiin ya, gitu. Apakah jawabannya yang D gitu? Kalau bisa aja kan ini salah gitu kan? Gitu bisa aja gitu. Ada kemungkinan besar bisa 2 jawaban gitu. Coba 2A sama dengan 3B. A-nya kan 24, berarti 2 kali 24 itu kan 48. Sedangkan 3B sama dengan B-nya 16 liter. 3 kali 16 berapa? 48 juga ya. Nah, artinya yang E ini benar gitu ya. Jadi jawabannya yang delta karena yang ditanyakannya adalah pernyataan yang salah ya, yang ini gitu. Oke. Lanjut soal berikutnya. Rudi bersama Sigit mewakili ke kabupaten mengikuti lomba. Mereka berdua berkemah dan mendapat kamar yang sama. Masih ada tempat tidur yang kosong untuk peserta lain. Sigit menyarankan menerima teman dari satu kabupaten saja agar lebih mudah berkoordinasi. Tanggapan dari Rudi adalah A. Bersedia satu kamar dengan teman dari kabupaten lain kapan saja. B. Mengajak teman-teman lain untuk membaur dan berinteraksi
dengan teman dari kabupaten lain. C. Setuju dengan usulan Sigit untuk menerima teman sekamar dari satu daerah. D. Lebih senang dengan teman kabupaten lain asalkan kami sesuai dalam tema pembicaraan. E. Jika terpaksa bersedia berbagi kamar dengan teman dari daerah lain meskipun jarang. Oke. Jadi soal ini membahas tentang sosialisasi gitu. Artinya kita harus berbaur gitu kan. Harus saling berinteraksi dengan satu sama lain gitu kan. Gitu. Artinya tidak hanya kabupaten ini A gitu kan, tidak hanya kabupaten A, B, C gitu kan. Tidak hanya A, B, C gitu. Maka kita harus berhubungan gitu kan, berhubungan dengan satu kabupaten gitu ya. Jadi harus saling berhubungan. Saling berhubungan dengan yang lain gitu kan. Coba cek. Bersedia satu kamar dengan teman dari kabupaten lain kapan saja. Kita simpan dulu. Coba yang B ini. Mengajak teman-teman lain untuk membaur dan berinteraksi dengan teman dari kabupaten lain. Nah ini ya pilihan yang terbaik. Tapi kita cek dulu dari A sampai E ya. Coba. Setuju dengan usulan Sigit untuk menerima teman sekamar dari satu daerah. Coba kalau yang D ini, lebih senang dengan teman kabupaten lain asalkan kami sesuai dalam tema pembicaraan. E. Jika terpaksa bersedia berbagi kamar dengan teman dari daerah lain meskipun jarang. Maka yang paling tepat di sini yang ini ya. Nah, nih yang B ini. Mengajak teman-teman lain untuk membaur dan berinteraksi dengan teman dari kabupaten lain ya. Gitu, berarti ini poinnya 5 ya. Coba kalau yang C ini, setuju dengan usulan Sigit gitu untuk menerima teman sekamar dari satu daerah. Ini kesannya tidak mau saling berhubungan dengan yang lain gitu ya. Berarti yang C ini poinnya kecil ya, 1 gitu. Coba yang D ini, lebih senang dengan teman kabupaten lain asalkan kami sesuai dalam tema pembicaraan. Kalau dibandingkan dengan yang A ini, bersedia satu kamar dengan teman lain dari kabupaten lain kapan saja. Kalau yang D ini, asalkan ada kata asalkan gitu kan, asalkan kami sesuai dalam tema pembicaraan gitu kan. Kalau yang E ini, jika terpaksa bersedia berbagi kamar dengan teman dari daerah lain meskipun jarang. Di sini ada kata terpaksa dan juga ada jarang ya. Berarti ini poinnya kedua gitu kan. Masih kecil kedua gitu. Tapi setidaknya yang E ini lebih baik daripada yang C ini gitu. Coba kalau yang dibanding tinggal yang antara D sama A, bersedia satu kamar. Nah, di sini kan ada kata bersedia gitu kan. Dari kabupaten lain gitu kan. Kapan saja. Berarti yang A ini setidaknya lebih baik daripada yang C gitu. Tapi kan di sini kalau ini kan kapan saja. Kalau yang D ini asalkan kami sesuai dalam tema pembicaraan gitu kan. Berarti ini yang A ini poinnya 4. Yang ini berarti poinnya 3 ya gitu. Oke. Seperti ini ya penilaian poinnya gitu. Baik, sekian dulu videonya dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini gitu kan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau video ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya gitu agar kalian terus mendapatkan update video terbaru dari channel Rizky ST Ngajar. Oke. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.